Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Raka menatap gelap senja saat mobilnya melaju memasuki desa Rimba Hitam. Kabut tipis membungkus jalan tanah yang berkelok-kelok, membuat bayangan pepohonan seperti menari-nari. Suara burung hantu bersahut-sahutan, menambah dingin malam yang mulai merayap. Ini tempatnya, gumam Raka sambil mematikan mesin mobilnya. Kamera dan peralatan rekamnya sudah siap di bagasi. Dia telah mendengar cerita tentang makhluk bernama Kuyang yang menghantui desa ini. Sebagai YouTuber horor, dia tak ingin melewatkan kesempatan mengungkap misteri itu. Langkah kakinya berat menapaki jalan setapak menuju rumah seorang warga yang menjadi tuan rumah selama di desa. Warga menyambutnya dengan pandangan penuh kehati-hatian dan bisikan-bisikan yang seolah memperingatkan. Tapi Raka tetap tersenyum ramah. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput mendekat, "Kau jangan banyak bertanya malam ini. Malam ini, Kuyang biasanya mencari mangsa." Raka menatapnya heran. "Kuyang? Makhluk itu benar-benar ada?" Pria tua itu menunduk. "Kalau kau tidak percaya, nanti kau yang akan merasakan sendiri." Malam mulai turun, dan Raka duduk di depan rumah kayu tua itu. Suara angin berhembus lewat celah-celah papan, membawa aroma anyir yang aneh. Dia mengeluarkan kamera dan mulai merekam suasana sekitar. Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara lirih, seperti tangisan bayi. Raka membeku, matanya mencari asal suara. Namun yang terlihat hanya kegelapan dan bayangan gelap yang bergerak cepat. Ini baru permulaan, pikir Raka sambil menghela napas panjang. Ia sadar malam di desa Rimba Hitam tidak akan semudah yang dia kira. Beberapa detik kemudian, bayangan putih melintas cepat di atas pohon, membuat bulu kuduknya merinding. Dia mengangkat kamera, berusaha merekam. "Tunggu aku akan membuktikan semuanya," bisik Raka pelan sebelum malam benar-benar menelan dirinya dan rahasia desa itu. Raka bangun di pagi yang kelabu. Suasana desa tampak sunyi, kabut masih menyelimuti antara pepohonan tinggi. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya sejak malam tadi. Tubuhnya masih lelah, namun rasa penasaran mendorongnya untuk menyusuri desa. Saat berjalan melewati lapangan kecil, seorang nenek tua duduk di bangku kayu sambil menenun benang. Matanya menatap tajam ke arah Raka. "Hati-hati, nak," katanya dengan suara serak tapi tegas. "Jangan pernah keluar rumah setelah gelap, terutama saat bulan purnama." Raka menghentikan langkah. "Kenapa, nenek? Apa yang akan terjadi?" Nenek itu menunduk, lalu menatap dalam-dalam ke mata Raka. "Kuyang, dia mencari korban saat malam gelap." Kepala melayang, organ tubuhnya terbuka. "Jangan biarkan dia melihatmu sendirian." Raka terkekeh kecil. "Kuyang, itu cuma cerita rakyat, kan?" Nenek itu menggeleng pelan. "Cerita itu hidup, nak. Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan kau jadi korban berikutnya." Raka mengangguk pelan, mencoba menepis rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Namun suara tangisan bayi terdengar lagi dari kejauhan, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat hendak pergi, nenek itu berbisik, "Ingat, jangan sekali-kali keluar rumah saat malam gelap, atau kau akan menjadi milik Kuyang." Raka menelan ludah, melanjutkan langkah menuju penginapan kecil di pinggir desa. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua peringatan itu hanya ketakutan warga atau sesuatu yang nyata mengintai di kegelapan malam. Malam menjelang, Raka duduk di teras penginapan sambil menatap langit yang mulai gelap. Suara jangkrik bersahut-sahutan, namun di balik semua itu ada suara tangisan lirih, seperti bayi yang terjebak di dalam hutan. "Ini pasti suara Kuyang," gumam Raka sambil menyalakan kamera. Dia menyalakan senter, lalu melangkah keluar perlahan, menembus kegelapan desa. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma anyir yang semakin kuat. Semakin jauh dia berjalan, suara tangisan semakin jelas.
Suara itu berbaur dengan desahan napas dan gesekan sesuatu yang basah. Tiba-tiba, bayangan kepala melayang muncul dari balik pepohonan, dengan organ-organ tubuh yang bergoyang-goyang, seperti menari di udara. Raka menahan napas, tangannya gemetar saat merekam. Wajah kepala itu pucat dan penuh luka, matanya merah menyala. "Kuyang, ini nyata," bisik Raka, suaranya hampir tak terdengar. Makhluk itu menatapnya dengan mata kosong, lalu melayang mendekat. Raka mundur pelan, tapi kakinya tersangkut akar pohon. Dalam kegelapan itu, suara tawa mengerikan terdengar berulang-ulang, membuat bulu kuduknya meremang. Raka sadar, malam ini bukan malam biasa. Kuyang sudah mengincar, dan ia belum siap menghadapi teror yang sebenarnya. Raka kembali ke penginapan dengan napas tersengal. Suara tangisan dan tawa itu masih bergema di telinganya. Ia duduk di depan api unggun kecil, mencoba menenangkan diri sambil menatap layar kameranya. Keesokan harinya, Raka bertekad mencari informasi lebih dalam. Ia mendatangi seorang lelaki tua yang duduk di bangku dekat masjid desa. "Pak, apa benar Kuyang itu ada di desa ini?" tanya Raka dengan suara pelan. Lelaki tua itu mengangguk, wajahnya serius. "Iya, Nak. Kuyang itu makhluk yang dulu adalah bidan desa, tapi dihukum mati karena tuduhan mengorbankan bayi." Raka mengernyit. "Tuduhan? Apa benar dia memakan janin?" Lelaki itu menatap tajam. "Itu yang orang-orang katakan. Tapi sebenarnya dia jadi kuyang karena dendam. Dia mencari darah bayi dan wanita hamil untuk bertahan hidup." "Bagaimana cara mengusirnya?" tanya Raka. "Tapi yang paling penting, jangan sampai kau jadi sasaran. Kuyang bisa mencium bau darah dan akan mengejarmu sampai dapat." Raka merasakan dingin menjalar ke tulang. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita rakyat biasa. Malam itu, ia kembali menyiapkan perlengkapan rekam dan bertekad untuk menghadapi apapun yang datang. Malam mulai turun, Raka mempersiapkan peralatan rekamnya dengan cermat. Dia bertekad menelusuri hutan di sekitar desa, mencari tanda-tanda keberadaan Kuyang yang selama ini hanya terdengar dari cerita warga. Langkahnya hati-hati menyusuri jalan setapak yang berlumpur, aroma tanah basah dan daun busuk menyelimuti udara malam. Suara serangga dan desir angin menjadi satu-satunya teman di kegelapan. Tiba-tiba, Raka melihat bekas tapak kaki kecil bercampur darah di tanah. Bekas itu segar, seolah baru saja meninggalkan jejak. Dia merunduk dan mengambil sampel tanah dengan botol kecil. "Ini darah segar," gumam Raka sambil memeriksa jejak itu dengan senter. Tiba-tiba, suara organ tubuh bergesekan terdengar pelan di atas pepohonan. Raka menengadah dan melihat bayangan melayang yang familiar, kepala wanita dengan organ tubuh menggantung di belakangnya, melayang cepat melewati bulan purnama. Jantung Raka berdegup kencang. Dia segera mengarahkan kamera dan merekam, berharap bisa menangkap gambar yang bisa jadi bukti nyata. Namun, saat melihat layar kamera, gambarnya tampak buram, dan suara-suara aneh menggema dari speaker kamera. Suara tertawa melengking terdengar samar, membuatnya merinding. Raka sadar, ia tak hanya sedang mencari cerita mistis, tapi sudah memasuki dunia yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Raka kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk. Hatinya penuh ketegangan, sementara pikirannya masih dihantui oleh bayangan Kuyang yang melayang di atas pepohonan. Ia memeriksa rekaman di kameranya, berharap mendapatkan bukti kuat. Namun, layar tiba-tiba mati total, gelap tanpa cahaya. Raka mencoba menyalakan kembali, tapi perangkat itu tidak merespon sama sekali. Suara statis dan bisikan samar-samar terdengar dari speaker, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menaruh kamera di meja, lalu menarik napas panjang. Di luar, angin malam bertiup kencang, suara ranting patah terdengar berulang-ulang di sekitar rumah. Tiba-tiba, pintu penginapan terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Raka menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin dingin masuk,
membawa aroma anyir darah yang menusuk. Dia berdiri dan berjalan perlahan ke pintu. Saat membuka sedikit, ia melihat bayangan kepala melayang dengan organ-organ tubuh yang menggantung, menatap lurus ke arahnya. "Kamu tidak seharusnya di sini," suara wanita itu berbisik seperti dari dalam kubur. Raka mundur dan menutup pintu dengan cepat, jantungnya berdetak keras. Malam itu, ia sadar bahwa Kuyang tidak hanya ada, tapi sudah sangat dekat. Raka tak bisa tidur. Suara angin dan dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan rahasia dari hutan. Ia mengayun langkah menuju jendela, memandang ke arah gelap yang menelan desa. Tiba-tiba, suara tangisan lirih muncul dari arah hutan. Suara itu lemah, namun menusuk hati. Raka menggenggam kamera, bertekad merekam apapun yang terjadi. Langkahnya menuju hutan semakin berat, aroma anyir darah semakin menyengat. Di antara pepohonan, cahaya redup muncul, bayangan melayang dengan kepala pucat dan organ tubuh menggantung, bergerak perlahan. "Kuyang," bisik Raka, menahan napas. Makhluk itu berbalik, matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Suara tawa melengking terdengar dari segala arah. Raka berlari mundur, akar pohon menyentuh kakinya, membuatnya hampir jatuh. Ia berbalik lagi, tapi bayangan itu sudah lenyap. Di kejauhan, suara tangisan bayi kembali terdengar, kini bercampur dengan bisikan yang memanggil namanya. Raka tahu, ia sudah terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Kegelapan malam di desa Rimba Hitam semakin pekat. Raka duduk di teras penginapan, mencoba menenangkan diri, tapi suara bisikan memenuhi udara, seolah berasal dari seluruh sudut desa. Dia menggenggam kamera yang mati total tadi malam. Tangan Raka gemetar, dan ia bisa merasakan tatapan makhluk itu masih menghantui dirinya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki ringan di atas atap rumah. Raka menengadah, namun hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Sekilas, ia melihat sesosok kepala melayang lewat, disertai bau amis yang menusuk hidung. "Pergi, aku tidak akan membiarkanmu," suara perempuan berbisik di telinganya, seperti berasal dari balik dinding. Raka berdiri, menyalakan senter, dan berusaha mencari sumber suara. Tapi yang ia temukan hanyalah kegelapan dan bayangan yang bergerak cepat. Dalam hati, Raka sadar bahwa malam di desa Rimba Hitam bukan sekadar gelap biasa, ini adalah perang antara hidup dan teror yang menghantui. Pagi menjelang, Raka bertemu dengan seorang lelaki tua yang disebut warga sebagai dukun desa. Lelaki itu duduk di depan rumahnya, memegang kalung tasbih dan menatap jauh ke hutan. "Aku tahu kau mencari kebenaran tentang Kuyang," ucap dukun itu perlahan. "Kuyang yang kau lihat bukan sembarang makhluk. Mereka adalah mantan bidan desa yang mati tragis." Raka mengerutkan dahi. Mati tragis. Bagaimana bisa mereka berubah jadi seperti itu? Dukun itu menarik napas panjang. Mereka dihukum oleh warga, dibakar karena tuduhan memakan janin. Tapi dendam mereka berubah jadi kutukan, jadi makhluk yang mencari darah dan janin bayi untuk bertahan hidup. Raka merasa dingin merayap di punggungnya. Apa mereka masih punya hubungan dengan desa ini? "Lebih dari itu," jawab dukun dengan suara berat. "Salah satu Kuyang itu memiliki ikatan darah dengan keluargamu." Raka terkejut, tak mampu berkata-kata. Dukun melanjutkan, "Itulah sebabnya kau menjadi target utama mereka." Raka menatap lurus ke depan. Kini bukan hanya rasa penasaran yang mendorongnya, tapi juga perjuangan untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa Rimba Hitam. Raka berdiri di pinggir hutan, kamera di tangan, napasnya beruap di udara dingin. Ia menunggu tanda-tanda kehadiran Kuyang. Tiba-tiba, sosok kepala melayang muncul dari kabut, organ-organ tubuhnya bergoyang seperti tarian mengerikan. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah Raka. Raka mengangkat kamera, berusaha merekam, namun layar tiba-tiba berkedip dan menampilkan wajah pucat Kuyang yang menatapnya seolah ingin menembus jiwa. Suara tawa melengking terdengar di sekelilingnya, sementara kabut berputar membentuk lingkaran yang mengurungnya. "Pergi,
Atau kau akan menjadi milik kami selamanya, bisik suara itu bergema. Raka merasakan dingin menusuk hingga ke tulang, tapi ia menolak mundur. Aku tidak takut, teriaknya. Namun, langkah Kuyang semakin mendekat, dan udara sekitarnya terasa sesak, membuat napas Raka terengah. Malam itu, Raka tahu teror sesungguhnya baru saja dimulai. Raka kembali ke rumah dukun desa dengan langkah berat. Ia tahu teror Kuyang belum usai, dan malam-malam berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Dukun itu menyiapkan altar kecil, menyalakan dupa dan lilin, serta membaca mantra dalam bahasa kuno. Aroma dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana mistis. Kau harus tetap di sini sampai ritual selesai, kata dukun sambil menatap tajam ke mata Raka. Kuyang tidak suka api dan mantra ini bisa mengusirnya, setidaknya untuk sementara. Raka duduk diam, merasakan kehangatan api lilin yang sedikit menenangkan ketakutannya. Tiba-tiba terdengar suara dentingan gigi dan tawa melengking dari luar rumah. Raka menoleh, jantungnya berdegup kencang. Dukun melanjutkan, mereka sedang mencoba masuk. Jangan beri mereka kesempatan. Suasana makin tegang, suara-suara aneh mengelilingi rumah, tapi api dan mantra perlahan meredakan tekanan itu. Raka berharap ritual ini cukup kuat untuk melindunginya malam ini. Malam semakin larut ketika suara tawa melengking itu berubah menjadi jeritan keras. Raka dan dukun mendengar langkah-langkah cepat mengelilingi rumah kayu itu. Tiba-tiba, jendela bergetar hebat seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Raka meraih tombak kayu yang disiapkan dukun dan bersiap menghadapi. Jangan biarkan mereka masuk, teriak dukun sambil melantunkan mantra lebih keras. Tiba-tiba, bayangan hitam melayang menghantam jendela, meninggalkan bekas bercak darah dan bau amis yang menusuk. Raka merasakan hawa dingin menyeruak, tubuhnya gemetar. Di luar, kepala-kepala melayang Kuyang menatap dengan mata merah menyala, menggeram seperti binatang buas. Mereka berusaha membuka pintu, tapi dukun terus membakar dupa dan melafalkan doa perlindungan. Setelah beberapa saat, suara itu mereda, dan suasana menjadi sunyi kembali. Raka menarik napas lega, tapi ia tahu serangan itu belum berakhir, mereka akan kembali. Keesokan harinya, Raka bangun dengan kepala yang berat dan tubuh lemas. Rasa dingin tak biasa menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Dukun menatapnya serius, lalu berkata, Kuyang sudah mencium darahmu. Mereka telah menandaimu. Raka mengerutkan dahi, tandai. Apa maksudnya? Dukun menghela napas, tanda itu adalah kutukan. Jika tidak segera diatasi, mereka akan terus mengawasi dan mengganggumu sampai kau menyerah. Ia menunjukkan bekas merah samar di lengan Raka yang tak terlihat sebelumnya. Ini adalah awal dari ikatan itu. Raka merasa panik, tapi mencoba tetap tenang. Apa yang harus aku lakukan? Ritual perlindungan harus dilakukan ulang dan lebih kuat. Namun, ada risiko besar jika kau terus berada di sini. Raka menatap keluar jendela, memikirkan pilihan antara meninggalkan desa atau melawan kutukan yang sudah melekat padanya. Malam pun datang, membawa ketakutan dan harapan sekaligus. Malam itu, Raka duduk di dalam kamar penginapan. Hatinya belum tenang sejak mengetahui tanda kutukan yang mulai melekat. Tiba-tiba, cahaya redup dari luar jendela menarik perhatiannya. Ia menoleh dan melihat bayangan kepala melayang dengan organ tubuh menggantung yang menatap lurus ke arahnya. Bau amis menusuk hidungnya, seolah makhluk itu berdiri tepat di luar kaca. Raka menelan ludah, berusaha tetap tenang. Apa yang kau inginkan? Bisiknya pelan. Makhluk itu hanya menatap dalam diam, lalu dengan cepat melayang pergi, meninggalkan udara dingin dan rasa takut yang menusuk. Raka tahu malam-malam berikutnya akan lebih berat. Kuyang semakin dekat, dan ia harus bersiap menghadapi apapun. Raka berjalan menyusuri jalan desa yang diselimuti kabut tebal. Setiap langkahnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi racun yang memadamkan energi. Kabut itu bergerak perlahan, membentuk sosok samar kepala melayang yang mengikuti dari kejauhan.
Suara desisan dan tawa rendah mengiringi langkahnya. "Hentikan!" Raka berteriak ke kegelapan, tapi suara itu hanyalah gema yang dipenuhi bisikan mengerikan. Saat ia berbelok di tikungan, 3 sosok kuyang muncul dari kabut, mengelilinginya. Mata merah mereka menyala dalam kegelapan, sementara organ tubuh bergoyang menakutkan. Raka menggenggam kamera dan berusaha mencari jalan keluar, tapi jalannya tertutup kabut tebal yang semakin pekat. Detak jantungnya berpacu, ia sadar bahwa malam ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga berhadapan langsung dengan makhluk penuh dendam itu. Raka terperangkap dalam kabut yang pekat, dikelilingi oleh 3 sosok kuyang yang melayang dengan kepala yang mengerikan dan organ tubuh yang bergoyang. Nafasnya tersengal, namun ia tetap berusaha tenang dan mencari cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara dentingan lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Seorang dukun desa muncul dengan membawa benda-benda suci, kalung, dupa, dan keris yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Raka, ikuti aku dan jangan takut," teriak dukun sambil membakar dupa di sekitarnya. Aroma dupa mengisi udara, membuat kabut seolah terbakar dan mulai menipis. Kuyang-kuyang itu menggeram marah, namun perlahan mundur menjauh. Raka mengikuti dukun dengan cepat, merasakan harapan kembali muncul di dadanya. Sesampainya di rumah dukun, ritual perlindungan pun dimulai. Mantra dan doa mengalun di udara, api lilin menari-nari, menciptakan perisai tak terlihat yang menolak kehadiran kuyang. Namun, dukun memperingatkan, ini hanya perlindungan sementara. Kuyang yang paling kuat belum muncul. Raka menatap dukun, siap menghadapi apapun yang menanti. Di ruang kecil rumah dukun, api lilin berkelap-kelip menerangi wajah serius Raka dan sang dukun. Udara berat dengan aroma dupa dan doa. "Dulu, bidan desa ini dianggap penyelamat," kata dukun pelan, tapi kecemburuan dan ketakutan warga membuatnya dihukum mati secara kejam. Raka mendengarkan dengan seksama. Dia dibakar hidup-hidup, tapi sebelum itu, dia mengutuk desa dan keluargamu, lanjut dukun. Dendamnya berubah menjadi kutukan, menjadikannya kuyang yang haus darah. Raka terdiam, rasa ngeri membekap dada. "Apa maksudnya keluargaku?" tanyanya pelan. Dukun menghela napas panjang. "Ibumu dulu ikut dalam pengadangan itu. Itulah sebabnya kau menjadi target." Raka mengulum senyum getir. "Jadi ini bukan kebetulan." Dukun menatap dalam, "Kau harus segera menemukan cara mengakhiri kutukan ini, sebelum terlambat." Raka menunduk, menyadari pertempuran yang ia hadapi bukan hanya melawan makhluk, tapi juga masa lalu keluarganya yang kelam. Raka termenung di balik jendela rumah dukun, memandang hutan yang pekat dan sunyi. Kata-kata dukun masih bergema di telinganya, membayangkan bayang-bayang masa lalu yang terpendam. Dia teringat cerita ibunya tentang malam penuh kekacauan itu, saat bidan desa dihakimi warga. Suara teriakan, api yang membara, dan rasa takut yang membekap. Kini, dendam bidan itu menjadi kutukan yang mengancam generasi keluarganya, dan Raka berada di tengah pusaran itu. Dengan tekad membara, Raka berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus menghentikan ini. Aku harus mencari cara mengakhiri kutukan ini, untuk keluargaku dan desa ini." Dia mengeluarkan kamera, menyiapkan peralatan, dan bersiap melangkah ke dalam hutan gelap mencari petunjuk. Hutan malam itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, tapi Raka tahu ini adalah satu-satunya jalan. Malam purnama menyinari desa rimba hitam dengan cahaya perak yang dingin dan menusuk. Raka berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh suara angin dan bisikan misterius. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, 3 sosok kuyang muncul melayang, kepala mereka berkilauan dalam cahaya bulan, organ tubuh menggantung mengayun dengan perlahan. Raka menggenggam erat kalung pelindung yang diberikan dukun, berusaha menenangkan diri saat mereka mendekat. "Ini malam pertarunganmu, Raka," suara dukun bergema di pikirannya. Satu kuyang mengeluarkan tawa melengking, mencoba menerobos perisai doa dan api. Raka mengangkat tangan, melantunkan mantra yang diajarkan dukun,
sementara api lilin di sekelilingnya berkobar lebih terang. Pertarungan antara manusia dan makhluk kutukan berlangsung sengit, dengan teriakan dan suara dentingan yang menggema di hutan. Ketika api hampir memusnahkan dua kuyang, yang ketiga menghilang dalam asap hitam, meninggalkan ancaman bahwa teror belum selesai. Asap hitam dari kuyang yang menghilang masih menggantung di udara saat Raka berdiri terengah di tengah hutan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya penuh tekad. Dukun mendekat, wajahnya serius. Kuyang itu belum pergi untuk selamanya. Dia akan kembali, dan lebih kuat. Raka menatap ke arah desa yang mulai terlihat samar di kejauhan. Apa aku harus tetap di sini dan melawan, atau kembali ke rumah dan meninggalkan semuanya? Dukun menghela napas panjang. Itu pilihanmu. Tapi ingat, kutukan ini bukan hanya tentang dirimu. Keluargamu juga terancam. Raka menunduk, mengenang ibunya dan desa yang sudah lama ditinggalkannya. Ia tahu keputusan ini bukan sekadar soal keberanian, tapi juga tanggung jawab. Kalau aku pergi, mungkin aku akan melupakan semuanya. Tapi jika aku tinggal, aku harus siap menghadapi kegelapan itu. Malam itu, Raka memutuskan untuk tetap bertahan, melawan kuyang dan mengakhiri kutukan yang membelenggunya. Langkahnya pasti, meski jalan di depan penuh misteri dan bahaya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.